Halo, berjumpa lagi berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan berbagi tentang Soekarno dan kampanye Irian Barat yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John Delig. Sementara mengikuti musyawarah nasional, Soekarno pun menjaga supaya inisiatifnya tetap segar. Masalah yang dipergunakan untuk tujuan ini ialah Irian Barat. Pada bulan Februari 1957, Sidang Umum PBB telah menolak resolusi mengenai Komisi Jasa-Jasa Baik untuk membantu perundingan antara Belanda dan Indonesia. Sidang umum berikutnya bulan November akan mempertimbangkan suatu usul yang meminta kedua belah pihak berunding untuk mencapai penyelesaian. Dengan latar belakang ini, Soekarno terus-menerus berbicara tentang perlunya meneruskan perjuangan nasional dan melengkapi revolusi dengan mengembalikan Irian Barat. Ia mengunjungi ujung timur Indonesia pada permulaan September sebagai isyarat untuk memusatkan perhatian kepada daerah itu. Menjelang masalah ini diperdebatkan di PBB pada bulan November itu, ia giat berpidato di depan rapat-rapat raksasa untuk menyatakan tekad rakyat Indonesia memperjuangkan kembali Irian Barat. Sebagai puncak usaha-usahanya, ia melontarkan ucapan-ucapan penting dalam pidatonya menjelang selesainya kunjungan di Nusa Tenggara pada awal November. Jika usul mosi di sidang umum PBB ditolak, katanya perlu diambil jalan tindakan lain, suatu jalan yang akan mengejutkan dunia. Di Lombok pada 8 November, ia menguraikan lebih jelas apa yang ada dalam pikirannya. Indonesia harus berani mengubah haluan perdagangannya, berpindah dari Belanda dan Jerman Barat ke negeri Eropa Timur, Cina, Jepang, dan India. Sikap Soekarno yang mengabaikan pertimbangan-pertimbangan keuntungan ekonomi dan stabilitas politik untuk mempertimbangkan prestis atau untuk menghilangkan rasa sakit atas kebanggaan yang dilukai semakin menjadi sifat yang khas dan dikenal pada kemudian hari. "Persetan dengan bantuanmu," teriaknya beberapa tahun kemudian ketika Amerika Serikat kelihatannya tidak acuh untuk meneruskan bantuan kepada Indonesia pada waktu itu melibatkan diri dalam suatu petualangan politik luar negerinya. Sikapnya tidak terduga dan marah ketika Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1964 adalah contoh yang lain. Ancamannya kepada Belanda pada bulan November 1957 adalah contoh sikap serupa yang kemudian terbukti menjadi bagian politik yang sifatnya keras dan mahal didikte oleh rasa bangga. Kampanye umum meningkat semakin hebat sepanjang bulan November. Tentu timbul kecaman-kecaman. Natsir mengutuk kekerasan slogan-slogannya. Istilah-istilah seperti babi-babi Belanda atau bunuh Belanda menurut perasaannya bertentangan dengan adat kebiasaan Timur. Hatta yang mendukung tujuan kampanye mengkritik Soekarno secara tidak langsung, suatu jalan harus dicari, katanya, yang akan menunjukkan keikhlasan dan martabat semangat perjuangan rakyat yang berjiwa besar. Dan Soekarno terus berbicara dalam istilah-istilah yang lebih mengancam. Pada rapat besar di lapangan Banteng sekembalinya dari Nusa Tenggara, Soekarno berbicara tentang perlunya menyusun kekuatan dan menekan Belanda sedemikian rupa sehingga mereka terpaksa menyerah. Strategi agitasi demikian cocok dengan sifat Soekarno dan ini membawa resiko baginya, resiko pribadi dan resiko politik.
Resiko bagi pribadinya terwujud secara dramatis pada 30 November sehari sesudah pemungutan suara di PBB yang gagal mencapai jumlah 2/3 suara yang diperlukan mengabulkan usul mosi tentang Irian Barat. Ketika Soekarno sedang meninggalkan upacara perayaan besar di sekolah dasar putranya Guntur di Cikini, granat-granat dilemparkan oleh sekelompok pemuda, kemudian diduga oleh pengikut Zulkifli Lubis ke arah orang-orang ramai yang mengelilingi Soekarno. Ia selamat tanpa cedera, tetapi 11 orang meninggal dan lusinan luka-luka. Peristiwa Cikini adalah pertama dari 5 percobaan pembunuhan atas dirinya dalam beberapa tahun berikutnya, termasuk pemberondongan hebat dari pesawat udara ke istana pada tahun 1960. Selamatlah Soekarno dalam percobaan-percobaan pembunuhan ini menimbulkan kepercayaan umum, juga mungkin kepercayaan kebatinan tentang kekebalan dirinya. Resiko politik dapat dilihat segera sesudah peristiwa itu dengan kekalahan mosi di PBB tentang Irian Barat. Semakin dilancarkan kampanye untuk membangkitkan kemarahan. Dimulai di Jakarta dan kemudian di tempat-tempat lain di kepulauan ini milik Belanda menjadi sasaran. Tindakan ini bermula dari keputusan mencabut izin mendaratnya bagi pesawat-pesawat terbang perusahaan KLM milik Belanda yang disusul dengan pemogokan 24 jam yang didukung pemerintah, dan kemudian beralih menjadi demonstrasi massa di sepanjang jalan, pembuatan slogan-slogan, penjungkir balikan mobil-mobil milik Belanda, dan kemudian penyitaan perusahaan-perusahaan perkapalan Belanda, KPM bank-bank Belanda, dan perusahaan-perusahaan milik Belanda lainnya. Gerakan-gerakan itu menjalar ke seluruh negeri dan dalam beberapa hari saja perkebunan-perkebunan Belanda di Sumatera telah selesai diambil alih. Tidak lama sesudah itu ribuan orang Belanda meninggalkan Indonesia secara besar-besaran. Kampanye itu dari satu segi bersifat kekerasan, tetapi tidak disertai dengan kekerasan terhadap manusia, dan ini merupakan pertanda disiplin yang luar biasa sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Meskipun demikian, pengambil alihan milik Belanda itu menimbulkan akibat yang parah. Bagi beberapa orang, fakta ini dilihat sebagai perkembangan perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan politik telah dicapai pada tahun 1949, tetapi kemerdekaan ekonomi telah tertahan seperti dahulu. Ini adalah perampungan revolusi yang sebenarnya, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi Indonesia sendiri. Ia telah memukul hebat ekonomi Indonesia, memutuskan jaring-jaring perhubungan, dan mengacaukan produksi bahan-bahan ekspor yang menjadi sumber keuangan penting. Pemerintah yang gelisah sejak pengambil alihan pertama dan berusaha mencegahnya akhirnya terpaksa menerima fait accompli dan mengumumkan akan mengawasi untuk sementara perusahaan-perusahaan itu. Dalam prakteknya, yang dimaksudkan dengan pemerintah seperti dalam banyak kejadian adalah tentara yang sementara itu telah terlibat secara mendalam pada pengelolaan administrasi perkebunan di bawah Perkebunan Negara yang dibangun kembali. Ini adalah pengaturan sementara, tetapi kesementaraan ini berarti meningkatkan kekuasaan tentara. Meskipun Soekarno mempergunakan kampanye Irian Barat sebagai alat untuk memegang inisiatif politik di tangannya, ternyata pada akhir Desember perkembangannya telah mengancam kontrolnya atas situasi dan meningkatkan posisi kekuatan politik yang segera muncul menjadi lawan utamanya. Demikianlah keadaan Indonesia pada tahun-tahun agitasi dan kampanye tentang Irian Barat.
Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya.